Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk pengorbananmu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini Tuhan, kami bersyukur bahwa dalam kehidupan kami yang sekali ini Tuhan, Tuhan izinkan untuk sekali lagi kami boleh mengenang, mengingat akan pengorbananmu 2000 tahun yang lalu Tuhan. Tentunya kami juga akan belajar Tuhan dari peristiwa ini tentang bagaimana dan apa yang terjadi pada waktu itu sesuai dengan firman yang kami imani dan kami pelajari ini Tuhan. Untuk itu kami sekali lagi Tuhan membuka hati dan pikiran untuk diisi dengan sabda-Mu. Dan kami mohon tuntunan Roh Kudus untuk membantu kami memahami dan mengerti firman pada pagi hari ini. Terima kasih Allah, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap belajar firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Kalau boleh dihitung-hitung nih, sepanjang Bapak Ibu ada di tengah-tengah dunia ini, bisa hitung enggak? Atau masih ingat enggak? Berapa kali Bapak Ibu sudah mengikuti ibadah untuk mengenang, memperingati tentang kematian Tuhan Yesus? Ada yang ingat berapa kali begitu? Atau dimulai tahun berapa? Atau setiap tahun pernah, setiap tahun itu selalu saja ikut, tidak pernah absen di dalam Jumat Agung. Ada yang pernah absen dalam Jumat Agung? Enggak Bapak Ibu. Kemarin saya waktu berangkat ke gereja, teman-teman kita dari Katolik itu kalau Kamis itu Kamis putih ya, Kamis abu-abu, Kamis putih Bapak. Kalau Rabu abu ya, Kamis putih. Pasang tenda. Jalan parkiran yang di Sentani itu yang ke arah bandara ditutup untuk parkiran mobil. Terus saya lihat juga yang di lingkaran sini juga pasang tenda. Ya. Sangat antusias Bapak Ibu. Itu intel semuanya pada ngumpul di situ. Intel Kristus. Yang enggak pernah datang ibadah minggu. Mereka laporan semua. Nah, puji Tuhan, di sini kita nggak punya intel Kristus nih, sejemaat yang setia setiap minggu juga datang. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Hari ini pun kalau kita lihat pasti juga ramai itu gereja, memperingati akan pengorbanan Tuhan kita Kristus Yesus. Saya renungkan Bapak Ibu, ada masih sebagian orang, Kristus sudah begitu tergila-gila kepada kita, sampai nyawanya pun diberikan dan dia disiksa di atas kayu salib. Kita yang sudah ditebus, ya, untuk mengenang memperingati saja, kita ini masih sering absen. 1 tahun sekali loh ini. Negara kita yang mayoritas bukan Kristen memberikan apresiasi, memberikan tanggal merah supaya pada umat Kristen yang percaya pada Kristus bisa beribadah. Nah kita kadang-kadang lebih kurang ajar, sudah dikasih tanggal merah, ya, supaya beribadah, justru kesempatan itu dipakai istirahat tidur. Karena capek bekerja. Saudara, saya bersyukur bahwa jemaat di tempat ini hari ini saya lihat ya banyak yang hadir untuk mengenang, memperingati akan pengorbanan Tuhan ini. Dan saya berharap melalui firman ini kita juga nanti akan dikuatkan. Karena bagaimana Bapak Ibu, dengan kehadiran Bapak Ibu di dalam memperingati ini, itu artinya bahwa Bapak Ibu memang percaya dan beriman bahwa itu pernah terjadi. Bukan fakta, bukan mitos, bukan dongeng. Bahwa Kristus pernah ada dan pernah disalib dan Bapak Ibu mengimani dan hari ini memperingati itu. Itu loh ya. Ini sebagai bentuk wujud daripada iman. Ya. Jadi nanti kalau misalkan ada teman yang juga hadir, ya tolong disenggol lah, 1 tahun sekali kenapa enggak hadir gitu. Ya. Untuk mengenang Tuhan, masih ada kesempatan nanti Minggu Paskah kebangkitan Tuhan. Ya.
Baik Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan mengambil satu tema di dalam firman Tuhan seperti yang saya sudah bagikan juga di dalam grup dan di medsos kita, bahwa tema kita hari ini adalah perampok di kayu salib. Loh, kok kita nggak membahas tentang Kristus? Kok kita membahas tentang orang jahat? Ya. Perampok di kayu salib. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas 23 ayat 32 dan 33. Silakan buka Alkitab saudara, yang tidak membawa bisa memperhatikan yang ada di layar di depan, itu sudah ada tetapi ya kecil. Ya. Jadi berbahagialah yang duduk di depan bisa melihat dengan jelas. Ini anak bungsu saya ini. Lukas 23 ayat 32 sampai 33. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. 2 ayat menyebutkan, mengulang satu kata, yaitu penjahat. Berarti ini ada sesuatu yang ditekankan untuk kita juga memperhatikan bahwa Kristus itu pada saat itu sedang dihukum bersama dengan 2 penjahat. Ayat 32, ayat 33 dikatakan di situ penjahat. Tentunya ada maksud daripada Lukas supaya kita juga memperhatikan tentang penjahat ini. Pertanyaan bagi kita adalah, penjahat itu kan banyak profesinya ya, artinya ya penjahat, pencuri itu penjahat, perampok penjahat, pembunuh penjahat, apalagi yang masuk kategori penjahat nih Bapak Ibu. Pemfitnah penjahat, korupsi penjahat, pembunuh penjahat, apalagi. Di dalam Lukas itu hanya menyebutkan penjahat, tetapi kalau kita melihat di dalam Markus itu dijelaskan secara spesifik lagi Bapak Ibu, itu kejahatan apa yang dilakukan oleh 2 orang ini sampai dia itu dihukum salib bersama dengan Tuhan. Di dalam Markus 15 ayat 27, kalau kita perhatikan di situ, ini secara spesifik dikatakan bahwa bersama dengan dia, dalam arti di sini Tuhan Yesus, ya, bersama dengan dia, Tuhan Yesus, disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan yang seorang di sebelah kirinya sama. Posisi Kristus digambarkan ada di tengah-tengah seorang penyamun. Kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyamun itu sama halnya dengan perampok. Ya, sama halnya dengan perampok. Dan betapa kerasnya hukum Romawi, betapa tidak mengenalnya pemerintahan Romawi akan Allah, saudara, tidak akan mungkin menghukum perampok sampai disalib kalau dia hanya merampok mungkin sekedar untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Itu perampok kecil-kecil saja itu. Tidak akan sampai disalib. Ya, karena hukum salib ini adalah hukum yang sudah ditetapkan khusus untuk orang-orang yang kejahatannya sudah melampaui nalar, membahayakan negara khususnya. Jadi kalau sampai 2 penjahat ini, perampok ini sampai ya dihukum salib, berarti perampok ini itu kejahatannya bukan kaleng-kaleng. Ya. Ini memang kelas kakap, residivis, kambuhan yang memang membahayakan bukan sekedar warga, tetapi negara. Bisa jadi perampok ini adalah perampok-perampok spesialis untuk pejabat-pejabat Roma, bisa jadi. Ya, untuk merampok pejabat-pejabat
orang-orang Roma sehingga mereka dijatuhi hukuman salib, saudara. Bahkan ini pun diakui oleh salah satu orang yang disalib oleh orang Romawi. Kalau tradisi mengatakan itu yang sebelah kanan begitu ya. Tapi di Alkitab tuh saya coba baca-baca, yang bertobat kanan kah kiri kah nggak ada. Tapi kebanyakan kita tuh yang di kanan yang bertobat. Itu guru sekolah minggu yang kuat kah? Kadang-kadang guru sekolah minggu itu aneh-aneh. Ya. Kadang-kadang kan aneh, ikan paus besar, Alkitab gak ada juga ikan paus ketika Yunus hanya ikan besar saja. Ya. Perahu Nuh terdampar di gunung yang tinggi, gak ada juga Alkitab begitu. Ya, di dataran, ya, karena air surut. Ya. Kadang-kadang kita ikut-ikut, saudara. Nah, penjahat yang ada itu sampai mengatakan begini, ini mengakui sendiri dia kejahatan. Kita memang selayaknya, nih Lukas 23, 41 ya. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Dia menyadari akan kejahatan dia. Dia mengamini bahwa dia disalib itu karena kejahatan dia dan itu setimpal dengan apa yang dia perbuat. Jadi tidak terbantahkan lagi bahwa dia disalib itu karena dia melakukan suatu kejahatan. Dan kalau kita melihat hukum salib, sering Bapak Ibu mendengar, sering Bapak Ibu mungkin membaca juga tentang hukuman salib Bapak Ibu. Ya. Sebenarnya hukuman salib itu sebenarnya eksekusi yang intinya adalah bukan dititik beratkan kepada orang itu mati. Enggak. Memang akhirnya ke sana. Tetapi esensi inti daripada salib itu adalah penderitaan orang yang disalib itu menuju matinya. Itu loh. Ya. Bukan pada intinya, bukan pada matinya. Kalau matinya ngapain disalib? Ya, pancung aja selesai. Ya. Tapi tujuan salib ini adalah supaya orang yang disalib itu intinya adalah mengalami suatu penderitaan di dalam menuju kematian. Disiksa dulu lah istilahnya begitu. Ya. Karena kalau intinya hanya kematian, ya sudah dipancung aja selesai, digantung selesai. Enggak usah merasakan penderitaan. Nah coba kita lihat ada 4 ya yang dirasakan penderitaan oleh orang yang dihukum salib Bapak Ibu. Tentunya banyak tapi ada 4 ini. Yang pertama adalah kematian orang yang dihukum salib itu berjalan lambat. Sesuai dengan tujuan salib ya. Bahwa orang itu supaya menderita dulu untuk mati itu. Ya. Jadi kematian itu berjalan dengan lambat. Kenapa? Karena ketika disalib, seseorang akan mengalami kematian yang lambat sebab setelah tangan dan kaki disalib, posisi tubuhnya itu mustahil untuk diperhatikan. Memang yang ada di gambar-gambar itu betul Bapak Ibu, ketika salib itu memang ada di sedikit diginikan supaya ini agak numpu gitu ya, dan ini memang di sini itu dipaku dan tidak diikat. Coba Bapak Ibu bayangkan orang yang beratnya misalkan 80-90 terus disalib itu. Wih kayak apa tuh? Kakinya, tangannya, titik stres dari berat itu ada di kaki, di tangan dan di kaki. Dan semuanya itu ditanggung beratnya oleh itu Bapak Ibu. Sehingga ini mengakibatkan suatu penderitaan dan sesuatu yang memperlambat akan kematian. Ya. Dan yang kedua adalah lutut yang lumpuh. Disalib lututnya korban ditekuk sekitar 45 derajat. Kalau 45 derajat mungkin gini ya. Baru dipaku. Ya. Dan setelah itu Bapak Ibu, di mana orang itu nanti akan merasakan seperti kalau kita berdiri begini kan enak. Tapi kalau kira-kira begini setengah jam kuat nggak kita kira-kira nih? Ini capek juga ini. Nah posisi disalib kenapa kakinya nggak begini diginikan? Karena tujuannya tadi supaya apa? Supaya dia mengalami penderitaan di dalam menuju kematian. Dan ini yang dialami juga oleh Kristus, saudara. Yang ketiga adalah itu ada masalah nanti diharapkan di sini di bau itu, saudara. Kenapa? Karena ketika disalib, saudara, ya itu tidak diikat dan ketika dipaksa terlentang begini akan terjadi kesalahan yang ada di bau sini ya, dan nanti pada akhirnya dia itu akan mengalami suatu sesak napas
Dan itu yang diharapkan. Sudah kakinya sudah sakit ya, dan juga matinya lambat, sudah kesulitan bernapas, dan juga macam-macam sebelum disalib sudah disiksa dulu. Dan inilah tujuan salib, saudara. Dan inilah yang dialami oleh ketiga orang yang ada di atas bukit tengkorak yang tadi kita baca. Kalau saudara misalkan diizinkan oleh Tuhan untuk pada waktu itu ada di posisi dan melihat itu, saya yakin juga mungkin gak tega kita. Ya. Dan itulah yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi, bahwa tujuan salib itu adalah bukan esensinya untuk kematian, tetapi adalah untuk menderita menuju ke dalam kematian. Dan itu dialami oleh ketiga orang yang pada waktu itu sedang ada di salib. Maju selangkah saudara, di dalam bukit atau di atas bukit tengkorak saudara. Di situ ada 5 golongan orang atau manusia yang bisa kita lihat. Dan mayoritas di antara kelima golongan ini, saudara, menghujat Tuhan kita. Yang pertama adalah orang-orang yang lewat, Markus 15 ayat 29 sampai 30. Di situ orang-orang yang lewat menghujat Kristus, ya, bahwa mereka menginginkan supaya Kristus turun dari salib dan menyelamatkan diri. Karena apa? Karena mereka ingat akan pengajaran Kristus. Yang menghujat ini orang-orang yang mendengar pengajaran Kristus loh. Kenapa? Kalau saya bacakan ini ya. Markus 15 ayat 29 sampai 30. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu." Kira-kira mereka mendapatkan info dari janji Kristus untuk membangun bait Allah 3 hari setelah meruntuhkan dari mana? Dari pengajaran Kristus, karena ini terucap dari mulut Tuhan. Bisa jadi orang-orang yang menghujat ini adalah bagian dari orang-orang yang pernah mendapatkan pengajaran Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak bertobat, saudara. Yang kedua, yang menghujat adalah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, saudara. Mereka mengolok-ngolok dia. Kenapa? Karena mereka tidak percaya akan kemesiasan Allah. Maka ketika mereka mengolok-ngolok, mereka menitik beratkan kepada dan menyinggung tentang Mesias. Baiklah Mesias, Raja Israel. Ya. Turun dari salib itu sekarang supaya kita lihat dan percaya. Ya. Imam-imam mengolok-ngolok Kristus tentang kemesiasannya. Mereka tidak percaya klaim Kristus sebagai Mesias, saudara. Prajurit-prajurit mereka juga mengolok-olok sesuai dengan pandangan dia, bahwa jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Mereka mengolok Kristus sesuai dengan pandangan profesi mereka, Bapak Ibu. Keluarganya, di situ ada ibu dan ada Yohanes dan ada beberapa temannya. Mereka tidak mengolok, tetapi mereka diam saja. Ya, mereka meratapi apa yang terjadi. Penjahat, saudara, seperti yang kita lihat tadi. Bahkan di dalam Markus 15 ayat 32b dikatakan, bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dia mencela dia juga. Dari keempat golongan orang yang ada di Bukit Tengkorak pada peristiwa itu, 4 daripada 5 ini mengolok-ngolok Kristus. Orang-orang yang lewat, imam-imam, prajurit, dan penjahat. Keluarganya diam saja. Tentu ini adalah sesuatu tekanan yang begitu besar, sesuatu yang dialami dan sangat berat bagi Kristus sebagai manusia 100%, saudara. Nah, di saat dia mengalami seperti ini, apa yang dia lakukan? Pertanyaannya kan begitu, kita maju lagi selangkah. Ya. Ketika dia dihadapkan dengan orang-orang yang mau ditebus, ini mengolok-ngolok dia, masih tetap menolak dia, apa yang dilakukan Kristus di atas kayu salib?
Apakah dia turun dari salib? Lalu dia mengatakan, kamu semua akan aku bunuh. Apa Alkitab katakan saudara? Ya, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menghadapi hal demikian, yaitu berdoa. Ya, karena doa ini bisa dilakukan di mana saja. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuang undi untuk membagikan pakaiannya. Di saat dia menderita menuju kepada ajalnya ya sebagai manusia ya, dan dia sedang mengalami proses-proses penderitaan sesuai dengan tujuan salib, ditambah lagi penderitaan mental dia karena orang-orang yang ada di sekitar situ masih mengolok-ngolok dia. Kristus mengambil suatu keputusan bahwa dia berdoa. Dan doa ini saudara, ya, doa ini tentunya didengar oleh dua penjahat yang di kanan dan kiri. Bahwa doa ini didengar oleh penjahat kanan kiri, doa ini didengar oleh kepala perwira prajurit yang ada di situ, dan doa ini didengar oleh orang-orang di sekitar situ. Ya kalau yang jauh nggak tahu, tapi sekitar situ saya yakin mendengar doa Kristus tentang pengampunan atas orang-orang yang ada. Nah dari doa ini apa yang terjadi? Apa dampak dari doa Kristus di atas kayu salib ini saudara? Bahwa satu jiwa saat itu juga bertobat kepada Kristus. Kalau kita membaca dan kita pernah mendengar hamba-hamba Tuhan bilang bahwa pentobat pertama di luar orang Yahudi adalah perwira yang mengakui Kristus ketika dia mati, dan Kristus perwira itu memang benar-benar dia ini orang benar. Tetapi kita hari ini akan coba melihat kembali bahwa pentobat pertama ya dari apa yang dilakukan Kristus di atas kayu salib adalah salah satu dari perampok yang ada, Bapak Ibu. Kalau dari apa yang kita dengar itu yang sebelah kanan, katanya begitu. Karena kanan itu identik dengan kebaikan, kiri dengan kejahatan, kan begitu. Ya, kita lihat Bapak Ibu dampak dari doa Kristus ini dalam Lukas 23 ayat 39 sampai 41. Tetapi yang lain menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja." Peristiwa yang sangat penting terjadi di menit-menit di akhir-akhir kehidupan Kristus sebagai manusia, dan juga di akhir dua orang penjahat yang terjadi, saudara. Ingat bahwa di awal ketika Kristus baru nyampe di Bukit Tengkorak, Bukit Golgota, semua orang mengolok-olok dia, menghujat dia, termasuk dua penjahat itu menghujat dia. Kalau kita lihat Markus 15 ayat 32 kan dikatakan begini, "Baiklah Mesias Raja Israel turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dia mencela dia juga. Jadi di awalnya perampok yang ada di kanan dan di kiri Kristus itu juga menghujat Tuhan, menghujat Yesus. Ya, dan itu dilakukan berkali-kali hujatannya ini. Tetapi ketika dua orang ini dan beberapa orang di sekitar salib mendengar Kristus berdoa untuk mengampuni orang-orang yang ada karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, saudara, hati salah satu perampok ini bergetar ini. Ya. Logikanya berjalan, terganggu, ini orang ini kok bisa seperti ini? Sudah disiksa seperti ini, sudah seperti ini. Saya yakin perampok ini juga paling tidak mendengar siapa itu Kristus. Ya. Dan kita bisa melihat di dalam Lukas 23 ayat 41 sampai 42 dikatakan,
kita memang selayaknya dihukum. Ya, ini pengakuan daripada penjahat tadi saudara. Salah satu perampok yang ada. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia percaya setelah mendengar doanya Kristus untuk orang-orang, baru dia percaya, oh orang ini tidak bersalah. Lihat dari hatinya, lihat dari ucapan doanya. Lalu dia memutuskan bahwa Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia percaya bahwa Kristus itu raja. Saudara, ini perkataan perampok ini kalau kita maknai saudara, ingatlah ya, apabila engkau, Yesus ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Saudara, oh Yesus mau mati kok. Secara badani kan mau mati. Tapi dia beriman bahwa Yesus datang akan sebagai raja. Yang dimaksud dari perampok ini saya yakin bukan raja di dunia pada waktu itu. Yang saya yakin diimani oleh salah satu perampok inilah Kristus akan datang untuk kedua kalinya sebagai raja. Loh ini loh melampaui imannya imam-imam, melampaui imannya murid-murid saudara. Muridnya sampai detik ini masih belum yakin. Muridnya sampai detik ini masih ragu dan masih tercerai-berai saudara. Yang ada hanya Yohanes yang ikut salib penyaliban ini saudara. Hanya gara-gara apa? Gara-gara dia mendengarkan doa Yesus di atas kayu salib, lalu dia digerakkan, lalu dia tergerak, dan dia membela Kristus, dan dia menyuruh temannya yang di sampingnya itu, diam kau ini gak tahu apa-apa. Kalau kita ini disalib memang wajar, karena kelakuan kita bejat, gitu loh. Tetapi dia ini tidak. Dan Yesus, ingatlah akan aku, kalau engkau datang sebagai raja. Saudara, Yesus sudah mau mati. Secara ini, yang dimaksud dari perampok ini bukan raja untuk memerintah Israel pada waktu itu. Berkuasa secara dunia, tidak saudara. Ini iman yang melampaui. Nah kalau kita melihat, ya namanya perampok, yang sampai dihukum seperti residivis ini biasanya hari-harinya mainnya di mana sih saudara? Sekarang aja deh. Kalau sekarang ini misalkan residivis yang keluar masuk tahanan itu kira-kira beribadah enggak mereka? Ya mungkin mereka akan beribadah ke gereja yang Kristen, mungkin mereka akan sholat bagi yang Muslim dan mereka mungkin akan ke tempat-tempat. Tapi hati mereka bisa jadi enggak di situ. Tapi melirik. Tas jemaat yang ada HP-nya mana ini? Ya saudara. Bagaimana berpikir supaya nanti persembahan pakai kantong nih masuk 1.000, keluar nanti tangannya bisa ambil 200. Ya kita enggak menghakimi, tapi saudara ini residivis. Dia tidak belajar firman Allah saudara. Dia tidak belajar dengan baik. Intinya dia tidak melakukanlah Taurat, dia tidak melakukan itu ajaran-ajaran, norma-norma positif di lingkungan masyarakat. Karena penjahat ini pun juga tidak disebutkan apakah ini orang Yahudi atau non-Yahudi. Enggak disebutkan. Yang jelas ini adalah penjahat yang tentunya kalau dia memang orang Yahudi berarti dia tidak melakukan hukum Taurat. Kalau dia bukan orang Yahudi berarti dia melanggar norma-norma hukum positif. Bejat hidupnya saudara. Nah, atas apa yang disampaikan oleh salah satu perampok yang minta kepada Tuhan supaya dia mengingatnya, kira-kira jawaban Kristus apa? Apakah jawaban Kristus seperti ini? Teman, aku mau menolong kamu, tetapi kamu sudah melanggar hukum ke-8 dari Taurat, kalau misalkan dia orang Yahudi. Apa hukum ke-8 dari Taurat? Mencuri. Atau Kristus akan mengatakan, teman, aku mau menolong kamu, tetapi ketika tadi awal-awal tiba di bukit ini, bukankah kamu juga mengutuki aku? Bukankah kamu juga mengolok-ngolok aku? Enggak bisa teman, aku enggak bisa ingat kamu. Atau teman, orang-orang memiliki tabiat seperti kamu,
yang karakternya seperti kamu, bejat seperti ini, aku nggak bisa menolong kamu. Sorry teman. Apakah kira-kira jawaban Kristus seperti itu, saudara? Tidak, saudara. Di tengah-tengah penderitaan fisiknya Kristus, saudara, ya, Kristus menjawab dengan luar biasa, bahwa dia menjawab, kata Yesus kepadanya, Lukas 23 ayat 43, saudara. Aku berkata kepadamu, ini aku bacanya enak ini, saudara. Tapi kalau posisi disalib, posisi tergantung, posisi penderitaan jasmani yang besar, mungkin kata-kata ini mungkin tersendat-sendat. Bisa jadi aku, bisa situ juga, berkata kepadamu. Kalau ini saya bacakan enak aja, karena saya nggak menderita ini tubuh saya ini. Ya, kalau saya sakit gigi misalkan, saya gigi aja, kira-kira baca saya bisa nggak? Aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu, ya karena sakit gigi. Nah ini Kristus mengatakan ini dengan penderitaan jasmani yang sangat amat berat, saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Luar biasa, saudara. Apakah Kristus salah? Enak sekali. Ya. Ya hidupnya dipakai untuk perbuatan jahat, menyakitin orang, foya-foya untuk kedagingannya. Tiba-tiba datang sudah tidak bisa melakukan lagi untuk kerajaan Allah, ya. Dan dia datang untuk supaya diingat. Kontribusimu apa kalau aku terima untuk kerajaan Allah di dunia? Bisa jadi. Tidak ada, saudara. Dia nyawanya sudah di leher itu. Ya, sedikit lagi juga akan mati beberapa menit jam itu. Dan Kristus menerima perampok, salah satu perampok yang ada di atas kayu salib. Apakah Kristus salah, Bapak Ibu? Yang percaya salah siapa coba? Yang percaya salah Kristus. Kristus ini salah, ini terlalu murah hati ini. Enggak setuju saya. Enggak enak nanti saya yang pelayanan dari kecil sampai tua ini tiba-tiba masih banyak perjuangan. Mau mikirin tentang ngepel gereja, ngatur kursi, stres musik, cari chord-chordnya yang ada. Ya, ini enggak pernah seperti itu. Tiba-tiba diterima sama Kristus. Enggak adil Tuhan. Saudara ingat tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 20 ayat 1 dan 16. Kita lihat di situ sama-sama, saudara. Ketika Kristus mengajarkan dan ketika Kristus belum disalib, dia mengajarkan tentang perumpamaan, ya, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur, saudara. Ya. Di ayat 1 dikatakan, adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Yang ayat 2, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja, ia mengenai pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Ingat ayat 2, setelah ia sepakat. Ada kesepakatan nih dengan penggarap-penggarap yang masuk pagi. Nah, saudara, kalau kita membaca berikut-berikutnya ayat ketiga, ada orang yang mulai bekerja dari jam 9 pagi di kebun anggur itu. Ada juga ayat 5, mulai bekerja di jam 12 dan jam 3. Lalu ayat 6 itu ada orang yang mulai bekerja pukul 5. Ya. Dia hanya kerja 1 jam, karena jam 6 selesai jam kerjanya. Lalu ketika mereka menerima upah, apakah ada perbedaan upahnya, saudara? Yang pagi 1 dinar, karena sudah sepakat tadi. Lalu yang siang setengah dinar. Lalu yang terakhir itu 1/10 dinar karena sudah mau selesai. Apa yang diterima? Semuanya menerima apa, saudara? 1 dinar sesuai dengan upah yang ada, saudara. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16. Apa sih maksudnya ini gitu loh? Ya. Ada banyak orang yang mengambil makna hal-hal lain, tetapi yang saya pahami di sini, saudara, bahwa orang yang percaya dari kecil,
orang yang percaya dari umur 12, ya itu jam 9 pagi 12. Ya. Kalau jam 12 tuh umur ya kalau umur orang itu 70 berarti 35 tahun baru bertobat. Itu umur jam 12. Ya jam 3 berarti sudah 50 tahun. Ya. Kalau yang jam 5 sore kurang 1 tahun ya sekitar jam 65, umur 65, ya 68 baru bertobat. Dan upah dari pertobatan ini apa sih saudara? Hidup kekal saudara. Jadi Tuhan itu tidak membedakan orang yang bertobat dari kecil atau orang yang baru bertobat lalu meninggal. Semuanya upahnya itu masuk surga. Sama halnya ketika perampok ini juga bertobat. Ya, dia ini ibaratnya orang yang kerja masuk di jam 5 sore. Nah kita ini yang masuk dari jam 9, ya, jam 12, dari jam 3 ini kita nih. Makanya kalau saudara punya pikiran, enak saja dia nggak pernah begini langsung masuk surga. Nah, saudara berarti salah satu orang yang protes itu. Dari jam 9, dari jam 12 itu. Sudah sepakat saudara, kita semua sudah sepakat bahwa percaya Kristus adalah hidup kekal, titik. Kita sudah percaya kok. Teknisnya percaya umur berapa itu bagiannya Tuhan, itu kemurahan Tuhan. Jadi saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini adalah ketika kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan itu tidak memperhatikan lagi akan masa lalu kita, akan tabiat-tabiat kita. Yang Tuhan lihat saat itu adalah kerelaan atau kesungguhan hati kita, saudara. Kita perlu mencamkan ini, saudara. Ya, kita perlu kalau bisa dihafal deh, Yohanes 3 ayat 36 ini, saudara. Tolong bisa ditampilkan kah? Ada setelah kesimpulan tuh. Yohanes 3 ayat 36. Kita baca sama-sama Bapak Ibu karena ini sangat penting bagi kita ini. Ya. 1, 2, 3. Siapa saja yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa saja yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap tinggal di atasnya, saudara. Siapa saja dalam satu ayat diulang 2 kali. Artinya ini menunjuk kepada siapa saja satu pribadi. Dengan latar belakang apa saja. Dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Dengan tidak memandang batas usia. Dengan tidak memandang status sosial kemasyarakatan kita. Dan tidak memandang kekayaan atau kemiskinan kita. Tetapi siapa saja yang percaya kepada Kristus, ia beroleh hidup kekal. Yang tidak, ya, yang tidak taat nih saudara, ini bukan tidak percaya, tidak taat loh ya. Karena ada orang percaya yang tidak taat. Ngakunya percaya kepada Kristus, tapi tidak taat, ada. Makanya kenapa di sini yang tidak percaya kepada anak, tidak sudah kalimatnya. Ya, kalau di atas siapa yang percaya kepada anak, yang kedua siapa yang tidak taat kepada anak, ya, dia tidak akan melihat hidup. Untuk itu, kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini adalah satu, saudara. Visi Yesus datang ke dunia adalah untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi keselamatan manusia. Dan ini sudah tergenapi ketika Kristus mati di atas kayu salib. Yang hari ini kita peringati Bapak Ibu. Yang kedua, Allah tidak mempermasalahkan masa lalu kita, karakter kita. Sepanjang kita bertobat dari dosa dan percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pasti selamat. Bukan mudah-mudahan lagi saudara. Kita pasti selamat karena apa? Kristus yang mengatakan itu. Kalau kita masih ragu-ragu dan kita masih mudah-mudahan, berarti kita tidak mengimani statement Kristus yang ada di dalam Yohanes 3 ayat 36 tadi. Ya. Itu bukan sombong, tidak saudara. Orang Kristen itu sombong, bahwa percaya Kristus pasti selamat. Tidak. Yang kita imani, yang kita ucapkan itu adalah statementnya Tuhan Yesus. Itu yang perlu saudara perhatikan.
Kalau nanti orang di luar sana teman-teman saudara ngejek, kayak kamu itu tahu saja apa yang akan terjadi ke depan. Percaya Kristus kok pasti selamat. Bapak Ibu bisa jawab, itu bukan ucapan saya semata. Itu yang saya imani, yang saya kutip dari ucapan Tuhan Yesus. Ya, dalam Yohanes 3 ayat 36. Yang keluar dari mulutnya sendiri. Yang ketiga saudara, kesimpulannya. Mari kita belajar dari sikap hati salah satu perampok di kayu salib. Tidak ada kata terlambat untuk kita datang kepada Tuhan, saudara. Saat ini mungkin pada waktu kita mau datang ibadah, ada suatu beban, ada suatu pergumulan, atau ada suatu dosa di mana saudara belum bereskan, ada suatu frustasi di mana saudara tidak bisa lepas dari itu, saudara. Kita belajar dari salah satu perampok yang ada di atas kayu salib ini, saudara. Ya. Kalau dia malu kepada Tuhan, mungkin dia kalau mengasihani diri, dia enggak, Yesus ingatlah aku. Karena dia sadar nih, aku ini siapa. Tetapi karena dia merendahkan diri, dia tahu dirinya itu tidak bisa selamat kalau tidak ada orang yang menyelamatkan. Lalu dia dengan rendah hati mengakui itu semua. Tanpa malu-malu, Yesus ingatlah aku kalau engkau menjadi raja. Dan saya rindu pada pagi hari ini sekali lagi, Bapak Ibu, kita masing-masing pribadi, kita katakan kepada Tuhan secara pribadi, Tuhan, ini aku, ingatlah aku untuk supaya aku bisa bersama-sama dengan engkau di Firdaus. Mari kita tundukkan kepala saudara. Saya mengundang pemain musik untuk bisa ke depan. Haleluya.